Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bursa transfer kali ini sungguh dipenuhi kejutan yang tak terduga. Kita awali dengan performa gemilang Lionel Messi yang mengantarkan Inter Miami pada kemenangan telak. Kemudian ada kisah Noni Madueke yang beralih dari Chelsea ke Arsenal dengan nilai transfer yang signifikan. Di Old Trafford, Manchester United merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Kabar paling mengejutkan datang dari Marcus Rashford yang dikabarkan menuju Barcelona dengan status pinjaman. Sementara itu, Pierre-Emerick Aubameyang kembali ke Olympique Marseille dan Liverpool gencar merekrut Hugo Ekitike dengan tawaran yang fantastis. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Inter Miami menunjukkan performa luar biasa dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas New York Red Bulls dalam lanjutan MLS. Pesta gol Inter Miami ini semakin spesial dengan kontribusi gemilang dari mega bintang mereka Lionel Messi yang berhasil mencetak 2 gol. Pertandingan yang berlangsung sengit ini sempat membuat Inter Miami tertinggal lebih dulu, namun mereka berhasil bangkit dengan luar biasa, mencetak 5 gol tanpa balas setelah itu. 2 gol yang dicetak Messi menambah koleksi golnya di MLS musim ini dan menegaskan kembali statusnya sebagai pencetak gol ulung. Ia juga tercatat memberikan 2 assist dalam pertandingan ini, menunjukkan pengaruhnya yang besar dalam permainan tim. Kemenangan ini tentu menjadi dorongan moral yang besar bagi Inter Miami untuk terus bersaing di papan atas MLS wilayah timur. Ini benar-benar kisah Noni Madueke. Dia adalah seorang London sejati. Bayangkan, dia tumbuh dan belajar di akademi 2 tim rival London, Crystal Palace dan Tottenham Hotspur. Lalu merasakan 2 tahun yang intens di Chelsea. Dan sekarang resmi berseragam Arsenal. Sebuah perjalanan karir yang bolak-balik di klub-klub top ibu kota Inggris. Sebelum kembali ke London dan gabung Chelsea, Madueke juga sempat mencoba peruntungan di Belanda, di mana ia mengasah kemampuannya di PSV Eindhoven. Sekarang di usianya yang ke-23 tahun, dia jadi investasi besar buat The Gunners. Arsenal rela gelontorkan duit banyak, 48 juta euro plus bonus 4 juta buat memboyong Noni Madueke dari Stamford Bridge. Ini nunjukin seberapa besar harapan Arsenal padanya buat ningkatin performa tim. Menariknya, ini juga menjadi sorotan tajam soal tren transfer antara dua raksasa London ini. Sejak tahun 2020, Arsenal lumayan sering belanja pemain dari Chelsea. Beberapa nama besar yang udah duluan pindah ke Emirates adalah Willian, Jorginho, hingga Kai Havertz. Dengan kedatangan Madueke, daftar pemain yang tukar kostum biru jadi merah makin panjang. Sejak awal musim 2020-2021 sampai sekarang, Arsenal sudah ngumpulin beberapa gelar seperti Community Shield 2020 dan FA Community Shield 2023. Hanya ada 2 trofi. Nah, kalian sadar tidak, dari tahun 2020 sampai sekarang, Arsenal lebih banyak beli pemain Chelsea daripada angkat pialanya. 2 pelawak baru sudah merapat ke lini depan Manchester United. Matheus Cunha dari Wolves resmi didatangkan dengan menebus klausul rilisnya sebesar 62,5 juta euro. Tak lama lagi, Bryan Mbeumo dari Brentford juga dikabarkan bakal menyusul dengan harga 65 juta euro plus bonus 6 juta. Menurut Fabrizio Romano, MU bakal mencicil pembayaran Mbeumo sebanyak 4 kali ke Brentford. Dengan kedatangan Cunha dan Mbeumo, lini serang Manchester United jelas bakal makin tajam dan penuh variasi. 2 penyerang ini punya kecepatan, kemampuan finishing, dan visi bermain yang mumpuni. Mereka diharapkan bisa menjadi mesin gol baru bagi Manchester United. Tapi seperti kata pepatah, ibarat punya penyerang bagus tapi kipernya Onana. Sehebat apapun lini depan mencetak gol, kalau di belakang udah kebobolan, hasilnya bisa bikin frustasi. Ibaratnya lu udah cetak 5 gol, tapi hasil akhir 6-5. Itu sama saja bohong. Memang Andre Onana sering disebut kiper build up terbaik. Umpan-umpannya akurat dan punya visi untuk mulai serangan dari belakang. Tapi seperti yang kita tahu, tugas utama dari seorang kiper adalah menjaga gawang. Kalau hanya bagus untuk build up tapi tidak bisa save, nah itu yang jadi masalah karena hasilnya akan percuma saja. Dengan adanya 2 penyerang baru Manchester United, MU mungkin perlu beralih ke lini lain. Jadi siapa nih pemain berikutnya yang menurut kalian harus didatangkan MU untuk melengkapi skuad? Apakah perlu bek tengah yang lebih tangguh atau gelandang pengatur serangan yang lebih kreatif? Here we go. Marcus Rashford dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona. Klub raksasa La Liga yang juga berkompetisi di Liga Champions ini akan menjamin Rashford dengan opsi pembelian permanen. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Peminjaman Rashford ke MU ini tentu jadi sorotan utama. Pertanyaannya, apakah Rashford akan mengikuti jejak para mantan punggawa Manchester United yang bersinar setelah meninggalkan Old Trafford?
atau justru malah makin terpuruk di Catalonia. Banyak fans United yang punya kenangan pahit soal pemain yang tampil inkonsisten di MU ini. Tapi begitu pindah klub langsung on fire. Akankah Rashford juga begitu? Atau malah sebaliknya? Performanya makin merosot bersama Barcelona. Ini jelas bakal jadi tontonan yang menarik. Keputusan Rashford ini pasti memicu berbagai reaksi. Akankah dia dihujani pujian atau dukungan dari fans MU karena mencari jalan yang benar dan menemukan kembali performa terbaiknya di luar klub? Atau justru dia akan makin banjir hujatan dari fans MU jika performanya tak kunjung membaik, bahkan di klub sebesar Barcelona? Kita nantikan saja bagaimana perjalanan Rashford di kancah La Liga dan Liga Champions nanti. Akankah Barca jadi tempat pelarian yang sukses, atau malah semakin membuat ia terpuruk bersama Barcelona? Patut dinantikan, bukan? Akankah ia dipuji setelah keluar dari MU atau malah semakin mendapat hujatan dari fans MU? Kabar gembira nih buat fans Marseille, di mana penyerang kawakan mereka Pierre Aubameyang dilaporkan setuju untuk kembali ke klub lamanya. Ini lagi-lagi dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Kembalinya Aubameyang ini menarik, apalagi dia rela menolak tawaran dari Arab Saudi yang kabarnya menggiurkan. Pilihan Auba untuk kembali ke Marseille nunjukin kalau dia masih punya ambisi besar, apalagi klub ini bakal berlaga di Liga Champions. Pastinya ini bakal jadi tambahan amunisi berharga buat skuad arahan Roberto De Zerbi. Dengan kembalinya Auba, lini serang Marseille dipastikan bakal makin tajam dan berpengalaman. Kira-kira berapa gol yang bisa dicetak Auba musim depan di bawah asuhan De Zerbi? Menarik untuk ditunggu. Liverpool dilaporkan sedang dalam tahap akhir untuk mendatangkan striker Hugo Ekitike. The Reds baru saja mengajukan tawaran baru yang tampaknya akan segera diterima oleh Eintracht Frankfurt. Proposal terbaru Liverpool bernilai hingga 90 juta euro dengan bonus. Sebagai bagian dari paket transfer, Eintracht Frankfurt sendiri disebut-sebut sangat terbuka untuk segera menerima tawaran ini. Kedua klub, Liverpool dan Frankfurt, berharap bisa mengulang struktur kesepakatan dan bonus yang sama seperti transfer terakhir mereka dalam beberapa jam atau hari ke depan. Begitu detail ini diselesaikan, kesepakatan akan segera diresmikan. Ekitike sendiri sudah menyetujui kontrak berdurasi 6 tahun dengan Liverpool. Itu artinya sang striker siap untuk memulai babak baru dalam karirnya di Anfield. Kedatangan Ekitike tentu akan menambah kekuatan di lini serang Liverpool di bawah Arne Slot. Dengan usia yang masih muda dan potensi besar, Ekitike diharapkan bisa menjadi mesin gol masa depan bagi The Reds. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.